Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna Allah wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan sekarang pada nama Allah Ar-Rabbu. Rabbun fa Ar-Rabbu disebutkan di dalam Al-Quran pada beberapa ayat. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian itu milik Allah. Dialah Rabb yang menguasai alam semesta. Atau dalam surah Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, sungguh salatku, ibadahku, hidup dan matiku aku peruntukkan bagi Allah. Dialah Rabb yang menguasai alam semesta. Ada pula dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am ayat 164, Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'in. Katakanlah hai Muhammad, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah? Padahal dialah Rabbu kulli syai'in, Rabb yang menguasai segala sesuatu. Sekarang timbul pertanyaannya, Rabb itu apa? Yang jelas Rabb maknanya adalah zat yang memiliki sifat rububiyah. Imam Jarir At-Tabari mengatakan dalam bahasa Arab Rabb itu memiliki banyak makna. Bisa Rabb bermakna tokoh atau tuan yang ditaati oleh bawahannya. Maka juga dalam bahasa Arab namanya Rabb. Atau kata beliau, orang yang punya keahlian memperbaiki sesuatu. Dalam bahasa Arab juga dinamakan dengan Rabb. Tapi dalam masalah ini Rabb yang dimaksud artinya adalah yang menguasai, yang memelihara, yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu adalah Rabb. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari nama Allah Ar-Rabbu. Yang pertama, ini hanya boleh buat Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu Allah mencela Fir'aun yang mengatakan Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Allah cela Fir'aun. Hati-hati kebiasaan kita menamai sebagian orang dengan nama apa? Rabbi. Kalau huruf B-nya itu 2 sama dengan huruf ba yang ditasdid Rabbi, itu enggak boleh. Maknanya adalah Rabbku. Ziyadah, tambahan, jangan punya kebiasaan menerjemahkan Rabb dengan arti Tuhan. Karena Tuhan dalam kamus bahasa Indonesia ini dari bahasa Sanskerta. Maknanya adalah kepala para dewa. Maknanya adalah kepala para dewa. Jadi kalau misalnya kita artikan Rabb itu artinya adalah Tuhan. Sementara kalau misalnya orang tidak paham tentang maknanya akan mengira bahwa Allah ini adalah Tuhannya para Tuhan. Maksudnya begitu.
Tuhan-tuhan yang lain masih boleh disembah, tapi Tuhan yang Allah ini tapi yang paling tinggi kata mereka. Ini nggak boleh. Tapi Rabb artikan dengan makna apa? Yang menguasai, yang memelihara, yang menjaga, yang menghidup dan yang mematikan. Itu Rabb. Nah. Kemudian ikhwati a'azza wa iyyakum, beriman kepada Allah sebagai Rabb hukumnya wajib. Maka tidak ada satu manusia pun yang mengingkari Rabb alam semesta ini adalah Allah kecuali orang-orang ateis. Orang ateis mengakui tidak adanya orang ateis tidak mau mengakui adanya apa? Rabb. Dia menganggap bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Kehancuran pun terjadi karena proses alam semesta. Sehingga orang ateis tidak akan pernah percaya tentang adanya kiamat. Adapun tiap orang yang beragama, apapun agamanya, mereka mengakui bahwa Allahu Rabbus samawati wal ard. Allah adalah Rabb yang menguasai langit dan bumi. Allah katakan kepada nabinya, wa idza sa'altumuhum, bila kalian bertanya kepada orang-orang musyrik, may yarzuqukum minas sama'i wal ardi, siapakah yang memberimu rezeki dari langit dan bumi? Wa may yudabbirul amra, siapakah yang bisa mengatur seluruh alam semesta? Wa yukhrijul hayya minal mayyiti, dan yang mengeluarkan hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan mengeluarkan mati dari yang hidup. Fasayaqulunallah, mereka mengatakan itu adalah Rabb yang disebut dengan Allah Ta'ala. Nah, ikhwati a'azza wa iyyakum, ada hal yang bisa kita aplikasikan dari nama Allah Ar-Rabb. Rabb itu menjaga, memelihara, mengatur, mengarahkan. Bagi kita manusia, mestinya kita memiliki sifat seperti ini. Apa maksudnya seperti ini? Gak mungkin sama dengan Allah Ta'ala. Maksud saya, mengambil hikmah darinya. Jadilah seseorang yang senantiasa menjaga, memelihara hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita menjaga hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjaga kita. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, in tansurullaha yansurkum, bila engkau menolong agama Allah, yakni dengan cara menjaga, memelihara dan mengamalkan hukum-hukum Allah, yansurkum, dia akan menolong engkau. Dalam hadis Nabi mengatakan, ihfazillah yahfazka, jagalah olehmu hukum dan aturan-aturan Allah, niscaya Allah akan menjaga diri engkau. Kedua, dalam masalah ini berarti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Wajibnya bagi seorang suami menjaga, memelihara rumah tangga mereka di atas aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bapak penting. Menjaga anak-anak berada di atas akidah yang lurus, itu tanggung jawab yang akan ditanyakan oleh Allah di yaumil qiyamah. Memelihara mereka di atas fitrah Islam, tanggung jawab yang akan ditanyakan oleh Allah kepada anda bapak dan ibu di yaumil qiyamah. Anda harus ingat, Nabi berkata, kullu mauludin yuladu alal fitrati, tiap-tiap anak dilahirkan di muka bumi ini dilahirkan dalam kondisi di atas fitrah. Apa artinya di atas fitrah, ibu-ibu? Apa artinya di atas fitrah, ibu-ibu? Suci? Bersih? Hah? Bukan. Coba lihat kelanjutan hadis ini. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yumnasirani au yumajisanihi. Kemudian bapak ibunya mengubah anak itu menjadi Yahudi
menjadi Majusi, menjadi Nasrani. Berarti sebelumnya anak itu apa? Berarti fitrah artinya apa? Islam. Fitrah artinya Islam. Punya kewajiban kedua orang tuanya menjaga anak itu tetap berada di atas fitrah, di atas kecintaannya kepada Islam. Karena pada asalnya anak-anak itu mencintai Islam, menyenangi tentang fitrah Islam. Tapi kemudian bapaknya merubah. Fitrahnya anak dibawa ke masjid dia suka. Fitrahnya anak dengar suara adzan ia suka. Fitrahnya anak melihat Al-Quran, mendengar bacaannya, diajarkan Quran, dia suka. Tapi bapaknya yang telah mengubah. Terlalu sering dibawa ke XXI. Apa namanya XXI itu ya? Teater ya? Nah, sering dibawa ke teater. Akhirnya tidak mencintai masjid. Terlalu sering diberikan gadget. Ini sebagian ibu-ibu kan Masya Allah. Yang penting anak diam Ustaz. Ibunya taklim, anaknya dikasih handphone yang dibuka YouTube gitu ya. Sudah dilihat. Akhirnya kecintaannya kepada Quran hilang. Bagaimana anaknya akan mencintai Quran? Ibunya ketika mau menidurkan anaknya disenandungkan dengan senandung-senandung nyanyian-nyanyian tertentu, dinabobokkan, dinyanyikan. Anak sampai hafal, bintang kecil sampai bintang besar, ya. Masya Allah la quwata illa billah. Tapi ayat Quran ya dia nggak dengar, karena siapa yang merusak? Karena orang tuanya. Saya masih ingat Bapak, dulu kami hafal juz 30 itu bukan karena menghafal. Di anak-anak seusia saya dulu, kami masih usia 5 tahun itu, di kampung kami itu anak usia 5 tahun juz 30 nggak hafal itu aib. Akan terdengar dari ujung kampung sampai ujung kampung. Itu menghafalnya bukan karena sebab disuruh menghafal, karena kita belum bisa baca Quran. Tapi ibu-ibu kita tiap ba'da asar, ba'da maghrib duduk, anak diletakkan di atas pangkuannya, kepalanya sambil diusap-usap bagian kepalanya, ibu itu membaca dari amma yatasaalun sampai an-nas dibaca tiap hari. Sampai akhirnya kita semua hafal juz amma itu bukan karena sebab menghafal, karena telinga ini udah dengar terus bacaan itu. Dengar bacaan ini surat itu demikian sampai tergantung kondisi ibunya. Kalau ibunya biasa membaca idza zulzilatil ardu zilzala, itu akan bacaan anaknya sama idza zulzilatil ardu. Tapi kalau ibunya membaca isa sulsilatil ardu, maka anaknya pun begitu. Jadi sangat sesuai dengan siapa? Orang tuanya. Makanya ini penting. Orang tua itu menjaga baik-baik fitrah anaknya. Jadi nama Rabbu ini. Pelihara fitrah anak-anak kita ini. Dan tambahan ini, ikhwati azza wa yakum, ni fa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Ada seorang ibu, anaknya hafal surat Al-Baqarah. Bukan Al-Quran, surat Al-Baqarah. Usianya 7 tahun, berarti kelas 2 SD ya. Dia sekolah SD gitu. Itu kalau saya baca di masjid ini, anak itu mendekat sambil melanjutkan ayat. Saya tutup Quran, dia baca sampai tuntas. Saya tanya kepada dia, bisa baca Quran? Belum, dia belum bisa baca Quran. Dia masih buku metode Imam Syafi'i itu yang dia baca. Ternyata saya tanya dari mana dia menghafal. Ibunya setiap hari mengkhatamkan surat Al-Baqarah. Ibunya itu membaca di rumahnya setiap hari Al-Baqarah. Saya tanya kepada ibunya, kapan dia baca? Setelah asar sampai maghrib. Daripada keluar Ustaz, ya saya di rumah baca Al-Baqarah. Anaknya dengarkan, cuma dengar toh dan selalu khatam. Kan Al-Baqarah itu hampir 3 juz toh. Duduk cukup 2 jam cukup selesai. Tiap hari kata dia, tiap hari. Bahkan dalam kondisi haid saya baca Ustaz, karena ibunya juga sudah hafal Al-Baqarah ini. Subhanallah. Kalau seandainya kita seperti ini, minimal punya kebiasaan tiap hari antum baca Ali Imran atau antum baca apa namanya? At-Taubah, anak akan hafal. Al-Kahfi biasa dibaca di hari apa?
Coba kalau antum tiap Jumat baca Al-Kahfi, anaknya didekatkan. Ana yakin 3 tahun anak itu hafal Al-Kahfi insyaallah. Jadi kalau seandainya kita biasa bangun tidur buka handphone, mau tidur buka handphone lagi, anak antum pasti lebih pintar dari antum dalam masalah apa? Si handphone tadi itu. Ini faedah dari nama tadi apa? Ar-Rabb. Kita harus menjaga fitrah anak-anak kita. Terakhir, ikhwati a'azna wa iyyakum, dari faedah Rabb ini, karena Rabb itu menjaga, memelihara, kemudian juga menghidupkan dan mematikan. Allah mengajarkan kepada kita dalam masalah ini untuk menjadi sebab kehidupan bagi sesuatu yang lain. Jangan jadi sesuatu yang merusak. Seorang mukmin itu bisa menjadi sebab kebaikan bagi orang lain. Terutama apa? Hidupnya hati. Antum suami menjadi sebab hidupnya hati istri antum. Anti istri menjadi sebab hidupnya hati suami Anda. Anda orang tua menjadi sebab hidupnya hati anak-anak Anda. Anda sesama muslim menjadi sebab kebaikan bagi muslim yang lainnya. Terhadap binatang, terhadap pohon-pohonan. Kaum muslimin demikian, memelihara, menjaga. Enggak benar kalau misalnya ada seorang muslim itu merusak. Enggak benar. Orang muslim itu menjaga. Orang muslim itu memelihara. Nah, termasuk menjaga dan memelihara itu tidak mengambil kecuali yang menjadi apa? Haknya. Jangan mengambil yang bukan haknya. Ana mau buat contoh kepada antum. Antum punya tetangga. Tetangga antum punya pohon mangga. Pohon mangganya, buahnya ada di atap rumah antum. Hak antum atau hak tetangga antum? Antum bersih-bersih atap, ada tuh buah mangganya 30 di atas atap antum. Haknya antum atau haknya tetangganya antum? Itu pohonnya punya tetangga antum. Hak antum, tega antum ya alhamdulillah ya. Itu haknya tetangga antum yang punya pohon, bukan hak kita. Hak kita adalah meminta si pemilik pohon agar tidak menjadi sebab kerusakan bagi rumah kita. Kita sampaikan, ya akhi, ini ada mangga antum sudah harus dipetik, antum ambil kalau enggak merusak atap rumah kami, tolong ditebang bagian ini. Ini hak kita. Ini hak kita. Bukan antum ambil di atap saya, buahnya buat saya, antum masukkan, udah itu orang bercerita. Kemarin 30 itu hak saya, sudah saya makan. Enggak boleh alhamdulillah. Ya kita memelihara bukan merusak. Berarti termasuk memelihara kalau antum yang punya pohon ya jangan sampai pohon antum merusak tetangga antum. Saya contoh yang lainnya khafillah azanwayakum. Hukum meletakkan sampah di depan rumah, apa hukumnya? Teman-teman boleh enggak meletakkan sampah di depan rumah kita, boleh tidak? Enggak boleh. Itu tasyabbuh bil Yahud. Tasyabbuh dengan orang-orang apa? Yahudi. Nabi melarang kaum muslimin meletakkan kotoran, sampah di depan rumah, dilarang. Itu salah satu orang Yahudi. Kalau antum muslim ada sampah cepat dibuang. Kalau enggak letakkan di mana? Di belakang rumah. Besok kalau mau dibuang baru antum keluarkan. Sekarang kaum muslimin punya kebiasaan enggak? Hampir tempat sampah letaknya di mana? Depan rumah. Yang parahnya kaum muslimin sampah udah 3 hari enggak dibuang-buang. Ikhwan lagi berjenggot, masya Allah. Celananya cingkrang misalnya demikian. Nggak boleh. Ini bukan termasuk sifat memelihara dan menjaga. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita menjaga dan memelihara. Itu termasuk bagian menyakiti tetangga. Tidak boleh. Nabi kita berkata, la yu'minu ahadukum man lam yukrim jarah. Wa fi riwayah, la yu'minu ahadukum man lam ya'man jarahu. Tidak beriman salah seorang di antara kalian barang siapa yang tidak memuliakan tetangganya. Di hadis yang lainnya, tidak sempurna iman seorang di antara kalian barang siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan tangannya, dari kejahatan lisannya, dari kejahatan tingkah lakunya. Termasuk tadi itu. Kayaknya antum kalau buang sampah jangan diletakkan di depan. Kalau kita belajar nama Allah Rabb, kita akan tahu kita mestinya menjaga, memelihara, bukan merusak. Wallahu a'lam bishawab. Hada ya ikhwati a'azana wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya. Nama Allah Subhanahu wa taala yakni
Al-afu. Apa artinya al-afu? Yang maha memaafkan. Kita sering membaca doa di bulan Ramadan. Apa itu? Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha memaafkan. Tuhibbul afwa. Engkau menyukai sikap memaafkan. Fa'fu anni. Maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku yang sengaja maupun tidak sengaja. Mirip dengan al-afu adalah al-ghafur. Apa artinya al-ghafur? Yang maha mengampuni. Artinya ketika ada orang berbuat kesalahan sebesar apapun, maka dia memaafkan, mengampuninya kesalahannya, tidak menghukum dia. Sama dengan al-ghafur lah al-ghaffar. Al-ghafur dengan al-ghaffar sama. Yang maha memberikan apa? Ampunan. Dan dari tiga nama tadi itu, al-afu, al-ghafur, al-ghaffar, tidak akan mungkin terlepas dari at-tawwab. Apa at-tawwab? Maha menerima taubat. Kesemua nama ini bisa Anda jumpai di antaranya dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-60. Dzalika wa man aqaba bimisli ma uqiba bihi summa bughiya alaihi la yansurannahu Allah innallaha laghafurun innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah itu benar-benar maha memaafkan dan maha mengampuni. Akhi, tidak ada dosa yang dilakukan oleh seorang hamba melainkan Allah akan ampuni. Kecuali satu buah dosa. Kenapa Allah nggak ampuni dosa yang satu ini? Karena dosa ini sudah sangat amat merendahkan Allah Ta'ala. Selain satu dosa ini, mau orang itu pelaku zina, pemakan harta yang paling haram, mau yang membunuh manusia, atau apapun namanya kedoliman ada padanya, selain satu dosa, Allah akan ampuni. Satu dosa itu apa ibu-ibu? Dosa apa? Syirik. Syirik itu apa ibu-ibu? Menyekutukan Allah itu apa? Menduakan Allah itu apa? Saya ingin kejar ibu-ibu tentang makna syirik, bukan arti syirik. Iya, syirik artinya menyekutukan Allah, benar. Tapi apa maksudnya? Syirik itu apa sih? Hah? Iya, masuk dalam kategori yang seingat saya. Kalau misalnya saya tanya sama bapak-bapak, sholat itu apa? Sholat itu ibadah dalam Islam, diawali dengan takbiratul ihram dan niat, diakhiri dengan apa sah? Itu namanya sholat, kan gitu. Haji itu apa? Haji itu ibadah manasik, dimulai dari tempat-tempat manasik, namanya di tempat-tempat memulai namanya miqat, nanti diakhiri dengan tahallul. Itu namanya apa? Haji. Dengan lafaz ihram di tempat miqat, diakhiri dengan tahallul. Sekarang kalau saya tanya, wudu itu apa? Wudu itu ibadah untuk mensucikan diri sebelum sholat. Diawali dengan mencuci wajah, diakhiri dengan mencuci kaki. Ya. Sekarang pertanyaan saya, syirik itu apa? Nah, sebelumnya gini, tauhid itu apa? Tauhid artinya mengesahkan Allah di dalam urusan ibadah. Tauhid berarti itu. Syirik apa? Kebalikannya apa? Syirik itu apa? Menyekutukan Allah atau menjadikan untuk Allah tandingan dalam urusan ibadah. Menjadikan Allah tandingan-tandingan dalam urusan ibadah. Ini syirik. Itu nggak akan diampuni sama Allah. Karena Allah saja zat yang patut disembah. Kalau ada orang diberi oleh Allah makanan yang halal masih makan yang haram, Allah masih akan maafkan. Kalau ada orang diberitahu nikah ini halal, dia malah milih zina, Allah masih akan maafkan. Tapi kalau ada orang diberitahu yang disembah cuma Allah, tapi kemudian dia menyembah patung, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan pernah mengampuni
orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik. Ustaz, berarti kalau ada orang berbuat syirik, apa nggak bisa masuk surga? Kalau matinya tetap dalam kondisi belum pernah bertobat dari perbuatan syirik. Tapi kalau seandainya 30 tahun yang lalu berbuat syirik, kemudian sekarang menyadari itu syirik, lalu dia taubat sama Allah, maka Allah katakan tawwab, huwa tawwabur rahim, dia maha penerima taubat dan lagi maha penyayang. Maka sebesar apapun kalau dia berkata kepada Rabbnya, Allahumma inni tubtu ilaika, ya Allah aku bertobat kepada engkau, tub alayya, terimalah taubatku ini. Allah terima taubatnya. Walaupun dia telah berbuat kesyirikan 1.000.000 kali, 50 juta kali, atau sebesar apapun perbuatan syiriknya, tapi sebelum meninggal dia taubat dari syiriknya, diterima sama Allah. Jangan salah paham ya. Yang salah paham maksudnya jangan sampai nanti dikira bahwa orang berbuat syirik udah taubat masa masuk neraka, Ustaz. Ini diampuni sama Allah. Makanya kan dulu para sahabat juga berbuat syirik sebagiannya, kemudian taubat masuk Islam, dihapuskan. Yang tidak diampuni oleh Allah itu kalau sampai mati belum pernah taubat dari perbuatan itu akan kekal di neraka. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga dan Allah masukkan ke dalam tempatnya neraka. Wa malidh dhalimina min ansar. Orang yang berbuat syirik, yaitu zalim berupa syirik, tidak akan ada yang menolong baginya seorang pun di yaumil qiyamah. Tapi Al-Ghafur, dari nama Al-Ghafur, Al-Afu, semua kesalahan hamba dimaafkan. Datang kepada Nabi SAW menceritakan tentang kisah seorang yang membunuh 99 nyawa. Dia datang kepada seorang rahib dan dia berkata, faqad qataltu tis'an wa tis'ina unasin, 99 jiwa telah kubunuh. Hal alayya taubah, mungkin enggak Allah terima taubatku? Qala, orang ini mengatakan, laisa alayka taubah, kamu enggak mungkin diterima taubatmu. Faqatal hadzal rajul rahiba, si rahib tadi digenapi sebagai pelengkap, dibunuh sekaligus sama orang tadi itu 100. Kemudian dia datang kepada manusia bertanya, mana orang yang bisa ditanya tentang sesuatu hukum? Ditunjukkanlah kepada orang alim yang mengatakan, qataltu mi'ata unasin, 100 nyawa telah kubunuh. Hal alayya taubah, mungkin enggak diterima taubatku? Qal, ia mengatakan, inna rabbakum tawwabun rahimun ghafurun afuun. Rabbmu itu Rabb yang maha menerima taubat, penyayang, pengampun dan pemaaf. Walakinna taubatu lahu syurutun. Tapi yang namanya taubat butuh syarat. Maka laki-laki ini berkata, syaratnya apa? Orang alim tadi mengatakan syaratnya dia tinggalkan negeri yang rusak ke negeri yang baik, hijrah. Negeri yang tempat dia berkumpul sama dengan para pembunuh, tukang rusak, dia pindah ke negerinya orang-orang saleh. Di tengah perjalanan, laki-laki ini meninggal sebelum sampai tempat tujuan. Malaikat penunggu neraka berkata, ini haknya neraka. Turun malaikat penunggu surga, ini haknya surga karena dia sudah taubat. Allah utus satu malaikat lagi, berbentuk manusia, meminta diukur lebih dekat kemana jaraknya. Ternyata lebih dekat ke arah negeri taubat satu jengkal. Dalam hadis yang lainnya 1 hasta. Allah masukkan dia ke dalam apa? Antum bayangkan ikhwan, dia belum punya amal apa-apa. Dia bunuh 100 nyawa. Amalnya baru berjalan kaki menuju negeri taubat. Belum ketemu sama orang taubat, tapi hatinya udah punya niatan taubat dan dia menyatakan taubat di hadapan Allah. Allah maafkan. Allah ampuni kesalahannya. Allah masukkan dia ke dalam surga, enggak dijilat api neraka sama sekali oleh Allah Azza wa Jalla, tidak isi salam api neraka. Langsung ke surganya Allah Azza wa Jalla. Insyaallah la quwwata illa billah. Yang lainnya ikhwati azma'iyakum. Ketika Nabi bersama dengan para sahabat sedang duduk, tiba-tiba datang seorang Arab Badui dan dia berkata, amantu billahi wa rasuli, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dia bersyahadat. Kemudian kata Nabi SAW, apa yang kamu inginkan setelah syahadat ini? Kata orang itu, tidak ada kecuali tertusuk panah di sini atau di sini. Maksudnya, saya enggak ingin dunia, saya enggak ingin apa-apa. Saya pinginnya masuk surga. Ini orang belum beramal apa-apa.
keluar dari kemah, anak panah musuh melesat mengenai apa? Kerongkongannya, tembus ke belakang, meninggal. Kata Nabi, tuba hadzal rajul, beruntung orang ini. Amalnya dikit, ganjarannya surga. Artinya perbuatan dosanya diampuni sama Allah semua. Faedah yang bisa kita ambil, zat yang Maha Pengampun ini, lagi Maha mendengar, lagi Maha mengetahui, itu zat yang sangat lembut. Jangan takut minta ampun sama Allah. Kalau meminta ampun kepada Allah Ta'ala tidak perlu menggunakan perantara. Karena Allah nggak sama dengan raja. Kalau raja, orang bersalah dan meminta maaf kepada raja, dia harus datang kepada fulan, perantaranya, kepada menterinya, perdana menterinya. Allah tidak, cukup datang kepada Allah. Bersimpu di hadapan Allah. Dia akui kesalahan dan dosanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'ulak aku akui ya Allah, aku kembali kepada Engkau. Binikmatika alayya, semua nikmat ini datang darimu atasku. Wa abu'u bidzanbi, aku mengaku aku ini penuh dosa. Aku ini salah. Faghfirli, maka sebab itu tolong ampuni aku. Karena kita tahu ikhwan, orang yang berdosa itu dia tahu enggak mungkin raja bisa mengampuni dia. Enggak mungkin presiden bisa mengampuni dia. Enggak mungkin orang tuanya bisa mengampuni dia. Dosa yang dia buat hanya bisa diampuni oleh siapa? Maka dia mengatakan faghfirli, ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an, karena tidak ada yang bisa mengampuni aku kecuali cuman Allah ampuni, Allah ampuni. Kalau begitu aplikasi dari nama Allah tadi itu Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan apa At-Tawwab. Apa itu ya kawan? Yang pertama, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Sebanyak apapun dosa-dosa kita, senista apapun kondisi seseorang, seburuk apapun kemaksiatan yang pernah dia lakukan, jangan putus asa. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Wa fil qira'atil akhar, "La taqnatu mir rauhillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a." Katakan hai Muhammad, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas berbuat kezaliman atas dirinya sendiri, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Sungguh Allah itu mengampuni segala macam jenis dosa. Semua dosa diampuni oleh Allah SWT. Ustaz, wanita nista, Ustaz pezina, Ustaz udah sangat amat kotor. Anda apa tidak pernah dengar ada wanita pezina masuk? Karena apa? Dia taubat, kemudian beramal soleh dengan cara memberi apa? Minum binatang yang kehausan. Dan binatangnya binatang yang menurut orang hina. Apa itu ya kawan? Kalbun. Surganya Allah SWT. Taubat, yang penting taubat. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah SWT. Nah, kemudian ikhwati azal wa yakum, faedah yang berikutnya. Jangan pula menutup pintu rahmatnya Allah. Kita nggak boleh menutup pintu rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah menceritakan tentang kisah dua pemuda yang bersaudara sebelum kaum kita, yang maksudnya Bani Israel ketika itu. Nabi ceritakan salah satunya adalah ahli maksiat, penjudi, peminum khamr. Satunya adalah ahli ibadah. Di suatu hari saudaranya ahli ibadah ini mengatakan amsik. Ia mengatakan sudah berhenti dari maksiat. Cukup, tobatlah engkau kepada Allah. Kata pemuda yang berbuat maksiat ini, "Da'ani wali rabbik, ini urusan aku dengan Tuhanku. Kamu enggak usah ikut-ikut. Biarin aja aku begini." Pernah enggak jumpa orang seperti ini, teman-teman? Kalau kita kasih nasihat, "Pak, ini maksiat, berhenti. Akhi, ini maksiat." Apa kata dia? "Sudah, kalau ceramah jangan di sini, di masjid," kata dia.
Jangan kasih saya nasihat. Kamu aja punya dosa, urus diri kamu, jangan urus saya. Ini sama kayak begitu. Dinasihati tobat. Dan enggak, ini urusan saya sama Allah. Kemudian esoknya lagi, kemudian dia nasihati, taubatlah sebelum Allah datangkan kepada engkau kematian. Apa kata pemuda tersebut? Seolah-olah kamu ini malaikat yang diutus sama Allah untuk ngurusi aku. Kamu kan bukan malaikat. Usri kamu. Marah saudaranya ini. Diucapkan dengan kalimat, kamu ini kan bukan malaikat yang mengawasi aku. Dia marah. Ia mengatakan dengan kalimat yang keras, Allah tidak akan mengampuni kamu. Allah nggak akan memberikan kamu kebaikan. Allah nggak akan masukkan kamu ke dalam surganya Allah. Kalimat ini kalimat memutus rahmatnya Allah. Dua-duanya Allah wafatkan. Allah katakan kepada yang telah berani berkata lancang tadi itu, dalam sebagian disebutkan, mana lelaki yang dia lancang, kemudian dibangkitkan, betapa lancangnya engkau mendahului apa yang aku inginkan. Maka Allah katakan kepada yang berbuat dosa tadi itu, masuklah kamu ke dalam surgaku. Lalu Allah katakan kepada yang tadi itu memutuskan rahmatnya Allah, masuk kamu ke dalam nerakaku. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa ini? Faedah. Kita kalau melihat orang berbuat kejahatan, itu masih memungkinkan diajak baik. Jangan putus asa dan jangan memutuskan rahmatnya Allah. Diajak terus, jangan doakan kejelekan. Kadang kita kan begitu ya kawan. Udah dinasihati, karena udah nasihati Ustaz, sampai habis ini busa di mulut kita ini Ustaz. Mudah-mudahan Allah putuskan urat lehernya. Na'udzubillah. Bisa jadi Allah balik yang putus urat lehernya siapa? Yang berdoa tadi itu. Allah nggak suka karena Allah itu Maha Tawwab, penerima tobat. Allah punya cara membuat orang itu bertobat kepada Allah. Mungkin dia dengan berbuat maksiat lalu lama kemudian Allah kasih sebuah hukuman lalu tobat, sangat mungkin. Jadi jangan putuskan rahmat Allah dari orang lain. Hada ya ikhwati azmayakum. Yang ketiga, bila tadi telah kita ketahui Allah mengampuni, memaafkan kesalahan sebesar apapun, ini nasihat buat kita. Mengaplikasikan nama Allah At-Tawwab, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, maka milikilah sifat pemaaf dan mengampuni kesalahan orang lain. Ini agak berat teman-teman. Memaafkan kesalahan orang itu enggak sulit, enggak mudah, sangat amat sulit. Tapi lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, Nabi itu dijahati sama manusia, diburukkan oleh manusia, tapi Nabi tetap mengatakan, ya Allah, ampuni dia, karena mereka itu kaum yang belum tahu. Kalau kita bagaimana? Kalau kita bagaimana kira-kira? Orang antum misalnya ikhwafillah di jalan naik antum jalan kaki, ada orang naik sepeda ngebut nabrak antum. Lalu maaf Pak, nggak sengaja. Kira-kira jawaban kita apa? Sengaja nggak sengaja sama-sama sakit kan begitu kan? Tidak kita katakan nggak apa-apa ya akhi. Mudah-mudahan dia menghapuskan dosa saya, jangan diulang lagi. Sulit berkata begitu. Sahih? Lihat anak-anak kita melakukan kesalahan. Kesalahan pertama, kesalahan kedua, kata orang tua, kata kita kepada anak kita, nah, kesalahan pertama Abah maafkan. Kesalahan kedua Abah maafkan. Jangan sampai kesalahan ketiga Abah nggak akan maafkan. Itulah kita. Allah Ta'ala, kamu mempunyai kesalahan 1, 2, 100, 200, 300 datang kepada Allah. Allahumma inni tubtu ilaik. Ya Allah, aku taubat sama engkau. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalim. Allah maafkan. Maksud saya dalam masalah ini, kenapa kita nggak bisa memaafkan mereka? Allah yang maha suci, yang menciptakan hamba-hambanya, menurunkan aturannya, dilanggar sama hambanya, Allah masih maafkan. Kita ini siapa? Kita bukan Allah. Kita bukan Nabi. Golongan soleh juga sedang belajar menuju soleh. Tiba-tiba kemudian ada orang bersalah kepada kita. 1.000.000 kesalahan, 1.000 kesalahan. Kita nggak maafkan. Yang keluar dari mulut kita, saya nggak akan menginjakkan kaki di rumahmu lagi. Na'udzubillah. Berapa banyak seorang yang bertengkar, berselisih dengan anggota keluarganya. Saya katakan kepada anda, kita putus hubungan.
kamu bukan anak saya bukan orang tuamu. Yang satu berkata lagi, kamu bukan saudara saya bukan saudaramu. Kita nggak boleh lagi saling menganggap saudara. Nggak mau kunjung mengunjungi, seolah-olah dia ini Tuhan. Seolah-olah dia ini Rabb semesta alam. Padahal kalau seandainya dia yang berbuat dosa, dia datang kepada Allah. Teman-teman kita ini kalau punya dosa, kita datang kepada Allah, ya Allah maafkan, kita pengennya dimaafkan. Bagaimana mungkin kita akan dimaafkan oleh Allah kalau kita nggak punya sifat pemaaf kepada siapa? Orang lain. Nasihat saya kepada teman-teman, sebesar apapun kesalahan orang dia, maafkan dia, maafkan. Maafkan. Kesalahannya apapun dimaafkan. Saya buat sebuah contoh. Ada kasus suami istri datang ke rumah saya berkonsultasi tentang masalah keluarga. Istrinya berkata, Ustaz, ya yang terjadi sudah terjadi Ustaz, tapi kalau suruh memaafkan saya nggak bisa Ustaz. Terus maunya ibu bagaimana? Ya tetap berumah tangga, ya dia suami saya istrinya dia, tapi suruh memaafkan kesalahannya nantilah Ustaz di hadapan Allah. Saya bilang ini berat. Bukan ringan ini. Ini berat, saya tanyakan kepada beliau, bagaimana kalau seandainya Anda punya salah, lalu orang itu berkata, saya nggak mau maafkan kesalahan kamu. Kesalahan kamu kita usah di yaumil qiyamah. Saya nggak mau Ustaz, saya maunya dimaafkan. Ya sama, suami Anda pengen dimaafkan. Masalahnya nggak kecil Ustaz. Masalahnya ini masalah wanita apa? Idaman lain apa namanya Tehon ya? Gitu. Ibu-ibu hafal ini soalnya. Masalah ini wanita idaman lain Ustaz ini. Ya sudah dimaafkan selesai, khalas. Dia taubat. Orang di zaman Nabi, saya tanya sama ibu, ada nggak di zaman Nabi lelaki sahabat yang berbuat zina? Ada nggak di zaman Nabi lelaki yang berbuat zina? Ada. Ada nggak di zaman Nabi wanita yang berbuat zina? Juga ada. Makanya adalah lelaki yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tidak suka dengan istriku. Ditanya oleh Nabi, ada apa? Istriku tidak pernah menolak tangan lelaki yang lain. Faham maksudnya? Wanita gampangan. Kata Nabi, ya sudah ceraikan. Kata laki-laki tadi, tapi saya cinta sama dia. Ya sudah, jangan macam-macam. Tetaplah kamu bersama dengannya. Kamu cinta, ya sudah cinta kamu bersama dengan dia. Maksudnya apa? Dimaafkan. Berjabat tangan dengan laki-laki bermahramnya, ya udah dimaafkan. Dimaafkan. Ya sabar. Makanya teman-teman, ini miliki sifat seperti ini. Kalau orang, kata Imam Syafi'i rahimahullah, 3 hal pada diri seseorang terkumpul padanya, dia menjadi orang paling bahagia. 3 perkara. Barang siapa terkumpul 3 sifat padanya, dia menjadi orang paling bahagia. Pertama, qanaah. Apa qanaah itu teman-teman? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Diberi oleh Allah sepeda motor, udah dia itu sepeda motor. Ternyata sama Allah besok diganti dengan apa? Sepeda ontel. Ya nggak apa-apa. Turun mungkin menurut derajat, tapi menurut Allah lain. Itu qanaah. Dia akan jadi orang yang bahagia. Yang kedua, orang yang mudah memaafkan. Kata beliau, pemilik sifat maaf. Tiap orang bersalah, dia maafkan. Tiap orang yang bersalah, dia maafkan. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang paling luas ampunan Allah buat dia di yaumil qiyamah. Orang yang gampang memaafkan kesalahan di yaumil qiyamah, orang yang paling luas diberikan ampunannya oleh Allah Ta'ala buat dia. Jadi orang yang paling bahagia. Yang ketiga, ikhwati azlayakum, mumsikul lisan. Dia akan bahagia kalau dia punya sifat memanajemen pembicaraan, mengendalikan apa lisan. Ini benar ya kawan. Kita kalau sudah punya sifat qanaah, tiap orang salah kita maafkan, lalu lisan kita terjaga, tidak keluar kecuali kalimat zikir, bahagia insyaallah. Insyaallah apa? Bahagia. Oke, nasihat buat saya dan buat teman-teman, milikilah sifat pemaaf. Dimaafkan kesalahan orang lain tersebut. Wallahu ta'ala alam. Bisa tambahan, jangan nunggu minta apa? Maaf lalu kita maafkan. Rasulullah SAW tidak menunggu orang yang menyakiti beliau dengan mengatakan maafkan kami kemudian tidak. Nabi langsung begitu orang itu berbuat jahat, langsung mengangkat tangan, Allahumma ya Allah, innahum qaumun jahiluna
yajhaluna, mereka ini kaum yang bodoh, mereka yang enggak tahu ya Allah. Fa'fu anhum, maafkan kesalahan mereka ya Allah. Langsung Nabi ucapkan, ya Allah maafkan mereka, mereka ini enggak tahu. Enggak nunda. Loh, Ustaz, tapi kan orang dizalimi boleh mendoakan sesuai dengan batas kedzalimannya, Ustaz. Iya, tapi kan enggak lebih mulia. Pernah enggak antum dengar Nabi mendoakan kejelekan kepada orang lain? Jawabannya pernah. Kapan? Itu cuma sekali seumur hidup beliau dan lalu ditegur oleh Allah Ta'ala. Selain itu Nabi ucapkan kebaikan, ditegur sama Allah dan Nabi tidak pernah mendoakan kejelekan lagi. Ini nasihat saya kepada antum. Siapapun mereka yang zalim kepada kita, yang pertama kita dahulukan adalah semoga Allah memberi mereka hidayah. Kedua, semoga Allah memaafkan kita dan mereka. Kita dan mereka loh. Kenapa kita, Ustaz? Karena kita diuji oleh Allah dengan disakiti oleh orang lain. Karena kita punya dosa. Kita punya maksiat. Menyebabkan kita diuji oleh Allah dengan cara seperti itu. Lalu kita mohonkan ampunan untuk saudara kita. Karena bagaimanapun mereka saudara kita. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian ikhwati yang terakhir dari nama-nama Allah ini. Ikhwati asalamualaikum. Demikian kita sebaliknya. Kalau meminta maaf jangan nunggu momen tertentu. Karena meminta maaf itu kapan saja. Biasanya kalau di negeri kita ini kan minta maafnya itu Ramadan ya. Menjelang Ramadan atau di tengah Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Sampai ada istilah apa namanya? Maaf-maafan, kosong-kosong katanya lihat. Padahal sudah 10 kosong gitu kan ya. Nah, ini enggak benar begitu. Maaf-maafan itu kapan saja. Antum misalnya datang ketemu dengan berkata, "Akhi, kemarin saya berbuat salah. Lalai dari ini, tolong saya dimaafkan." Cuma ingat, tidak disyariatkan meminta maaf ketika tidak punya kesalahan. Itu namanya takalluf. Takalluf enggak boleh dalam Islam. Misalnya begini, "Akhi, ana dimaafkan ya kalau ada salahnya." Enggak ada salahnya, antum enggak pernah ketemu sama dia. Antum baru kenal hari itu. Kenal, siapa nama antum? Fulan bin Fulan. Lalu antum mau pulang, lalu kata, "Akhi, kalau ada salahnya mohon dimaafkan." Salah enggak ada, berbuat kejahatan enggak ada, minta. Ini namanya takalluf. Maka Imam Nawawi mengatakan itu hukumnya haram. Karena takalluf, membebani diri. Giliran punya salah enggak mau minta salah. Juga tidak diperbolehkan kalau dia punya salah, kemudian bahasa minta maafnya itu bahasa politis begini lagi. Antum salah karena antum pernah mengambil roti miliknya. Lalu berkata, "Dulu 3 hari yang lalu saya ambil rotinya, Ustaz. Tapi kalau saya ngomong, maaf ya rotimu saya makan, dia marah, Ustaz." Akhirnya ngomongnya begini, "Akhi, ana kalau ada salah malam dimaafkan." Orangnya bertanya, "Antum salah apa?" "Pokoknya kalau ada yang salah aja, maafkan aja." Ya enggak boleh. Ya harus berkata, "Saya zalim sama engkau. Kemarin rotimu saya makan. Tolong dihalalkan." Urusan orang itu kemudian tidak menghalalkan, urusan dia dengan siapa? Kita sudah minta maaf, itu langkah untuk Allah memaafkan kita. Teman kita enggak memaafkan kita enggak masalah, tapi karena kita sudah minta maaf kepada saudara kita, Allah akan maafkan kita. Karena Allah tidak akan memaafkan dosa seorang hamba yang masih ada kaitannya dengan hamba yang lainnya kalau dia belum meminta maaf kepadanya. Bukan kalau dia memaafkan, ini perlu diperhatikan. Saya punya salah dengan si fulan, Anda punya salah dengan si fulan, Alan punya salah dengan si fulan misalnya. Dia punya salah. Dia minta maaf, enggak dimaafkan sama si fulan, itu bukan urusannya. Karena urusannya lah dia ingin dapat ampunannya siapa? Allah. Kalau sudah menyatakan saya mohon maaf, saya keliru, kemudian saya enggak akan mau maafkan, tetap Allah akan maafkan orang ini. Sebaliknya orang yang tidak memaafkan tadi seperti yang tadi kisahnya. Paham tuh? Maka kami katakan dalam masalah ini, katakan aja kalau antum pernah bergibah kepada teman antum, datangi, "Akhi, ukhti, maaf 10 tahun yang lalu saya pernah menggibah anti. Saya sudah ngaji tapi lisan saya ini enggak bisa tertahan. Saya enggak mau nanti dihukum di yaumil qiyamah. Saya enggak mau bangkrut. Tolong dimaafkan." Kemudian teman anti marah, "Enggak, saya enggak maafkan kecuali kamu melakukan persyaratan." Ya tanya syaratnya apa? Cuci piring. Ya cuci piring enggak masalah. Cuci piring enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tapi kalau misalnya syaratnya, saya enggak mau kamu saya maafkan sampai kamu tiap hari datang ke rumah saya cuci piring. Kalau ini namanya ghulu, melampaui batas. Cukup sudah minta maaf sama dia, urusannya dengan dia kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fahimtun?
Ini faedah dari al-afu, al-ghafur, al-ghafar dan an-tawwab. Coba diartikan al-afu tadi apa? Apa arti al-afu? At-tawwab. Nah, al-ghafar. Nah. Baik, nah sekarang nama Allah yang berikutnya. Setelah itu baru kita break insyaallah jam 11. Nama Allah yang berikutnya adalah Al-Hafid dan Al-Hafidh. Perhatikan baik-baik. Beda antara Al-Hafidh pakai iya setelah fa. Al-Hafidh alif lam ha fa ya dhad. Al-Hafidh. Ini maknanya yang maha memelihara. Beda dengan Al-Hafidh. Haknya dipanjangkan. Al-Hafidh. Ini maknanya yang maha menjaga. Yang maha menjaga. Nama-nama Allah ini ada di beberapa ayat. Saya sebutkan di antaranya surah Hud ayat 57. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Rabbku atas segala sesuatu dia maha hafidh. Tadi apa? Memelihara. Naam. Atau misalnya dalam surah Al-Anbiya ayat 82. Allah katakan wa kunna lahum hafidhin. Hanya panjang. Hafidhin. Dan adalah kami bagi mereka hafidhin, menjaga mereka. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Yani menjaga. Jadi al-hafid dan al-hafid, menjaga. Apa yang bisa kita ambil faedah dari nama Allah Al-Hafidh? Maha memelihara dan maha menjaga. Pertama, ikhwati a'azzallahu, ingat, dari nama Allah ini Allah nggak butuh dijaga. Seandainya Allah tidak menciptakan malaikat penjaga, Allah pun nggak butuh sama malaikat itu. Seandainya di muka bumi ini Allah tidak ciptakan orang-orang mukmin yang menjaga, Allah juga nggak butuh sama penjagaan mereka. Karena Allah lah yang menjaga dan memelihara. Jadi kalau seandainya orang bertanya, lalu kalau begitu apa faedahnya? Hikmahnya Allah ciptakan malaikat banyak. Minimal hikmahnya satu, untuk menunjukkan Allah itu berbuat semau Allah. Allah nggak ditanya. Dua, manusia biar mengerti bahwa Allah terhadap malaikat yang tidak pernah berbuat dosa saja nggak butuh, apalagi sama kita. Manusia yang banyak dosa. Lebih nggak butuh lagi. Maka dengan demikian, jika seandainya kaum muslimin pada hari ini, seandainya manusia pada hari ini tidak menjaga Allah, Allah nggak merasa butuh dengan mereka. Mereka nggak menjaga Allah juga nggak akan berkurang. Penjagaan Allah justru ada pada mereka. Bagi mereka maksud saya dalam masalah ini. Karena Allah Al-Hafidh, Allah hanya memerintahkan melalui Rasulnya, kaum muslimin itu yang menginginkan penjagaan Allah, mereka harus memenuhi syarat. Allah itu Al-Hafidh, Allah akan menjaga, memelihara hambanya kalau syaratnya terpenuhi. Apa syarat terpenuhinya? Mereka harus menjaga agama Allah. Tapi agama Allah tidak butuh penjagaan manusia. Itu untuk kebutuhan manusia. Maksudnya ini Bapak, jangan salah paham ya. Jangan kita merasa bahwasanya Islam butuh saya. Islam butuh kita. Kalau bukan karena kita, Islam akan binasa. Enggak. Kita ada maupun tidak ada, Islam ini tetap akan jaya. Karena pemilik Islam itu siapa? Allah Ta'ala. Saya ulangi ya. Islam ini kita ada maupun tidak ada, Islam gak butuh sama kita. Karena Islam ini yang menjaganya Allah Ta'ala. Kalau gitu gimana Ustaz? Hadis yang mengatakan ikhfadillah
yahfazka. Ini Nabi ingin mengajarkan, kamu mau penjagaan Allah? Kamu mau dijaga oleh Allah di muka bumi ini? Kamu mau dipelihara oleh Allah? Jaga aturannya Allah. Karena Allah hanya mau menjaga mereka yang menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Pelihara hukum-hukumnya Allah. Laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Itu Allah akan jaga engkau. Allah akan pelihara engkau. Nah, salah satu bentuk penjagaan Allah kepada hamba itu apa? Orang yang menjaga Al-Quran. Dengan cara bagaimana? Menghafal Quran. Nabi kita mengatakan inna lillahi ahlun wa ahlullahi fid dunya humul qurra. Allah memiliki orang-orang istimewa. Orang istimewanya Allah di kehidupan dunia para penghafal Quran. Hafalkan Quran. Kita menghafal Quran itu bukan untuk Quran, tapi kita menghafal Quran itu untuk kita. Kebaikannya kembali kepada diri kita. Allah akan jaga kita. Teman-teman, azanillahu wa iyyakum. Ana kemarin ke Jogja itu ada seorang tua, bapak-bapak itu usianya 110. Ayahnya kawan kami. 110 tahun kata kawan kami ini usianya 110 tahun. Pak Abdurrahman. Udah pikun, nggak bisa sholat. Tapi kalau pas dengar adzan, cepat-cepat dia ambil wudu. Cuma dia nggak tahu sholat ini sholat apa. Nanti dia nanya sama anaknya, ini sholat apa? Maghrib, baru dia sholat maghrib. Dia sudah nggak bisa bedakan ini maghrib atau subuh. Tapi yang menakjubkan kita, orang ini nggak pikun dari Quran yang dia hafal. Dia hafal 30 juz. Dia punya 11 anak. Semua anaknya dia lupa namanya. Jadi ketika saya datang, dia bilang, ini Abdurrahman ya. Ya benar namanya tuh. Dia kira itu Abdurrahman anaknya. Padahal ini Abdurrahman orang lain. Ini Abdurrahman, kamu kan anak saya nomor 10. Padahal itu Abdurrahman anak dia nomor 2. Dia sudah lupa. Dia lupa dengan nama-nama anak-anaknya. Maaf, ini ibu-ibu nggak boleh tersinggung ya Bu ya. Nggak apa ya Bu ya, saya ceritakan ya. Istrinya 4. Jangan marah loh, sudah sepakat loh ya. Bapak ini istrinya 4. Anaknya 11. Istrinya 4. Dia lupa sama nama-nama istrinya. Tapi dia tahu ini istri saya. Tapi dia lupa namanya. Tapi kalau saya membaca, saya coba-coba gitu kan. Kata teman saya itu, coba aja Pak Abdurrahman di situ duduk baca Quran. Nanti bacanya jangan dibenarkan. Nanti kan dia benarkan. Benar itu Pak. Saya baca Al-Kahfi, lalu bacaan saya itu keliru 2 ayat. Dipanggil, sini nak. Ini bacaannya yang benar begini. Itu enggak lupa sama sekali. Makhrajnya benar, hurufnya benar, makhraj hurufnya benar, tajwidnya benar. Masya Allah la quwwata illa billah. Itu keutamaan penjagaan Allah kepada orang yang menjaga Al-Quran. Itu penjagaan Allah. Allah jaga. Sampai sekarang masih hidup beliau. Saya kalau ke Jogja, salah satu favorit saya datang ke rumah beliau. Datang ke rumah beliau untuk sekedar ngobrol tentang masalah Quran. Masya Allah la quwwata illa billah. Nasihat kami kepada diri kami kepada kaum muslimin. Ingat nama Allah Al-Hafidh. Dan ingat nama Allah Al-Hafidh. Maha menjaga dan maha memelihara ini. Hendaknya kita berusaha menjaga dan memelihara hukum-hukumnya sekecil apapun. Mulai dari masalah hukum memakai sendal, memotong kuku ibu-ibu. Motong kuku itu hukumnya wajib atau sunnah? Diganti sudah. Memelihara kuku hukumnya mubah atau makruh? Batas maksimal wanita memelihara kuku itu berapa lama? 40 hari. Berarti memotong kuku hukumnya apa? Wajib. Wajib motong kuku. Nggak boleh dibiarkan lebih daripada apa? 40. Sebelum 40 hari Anda potong hukumnya sunnah. Tapi kalau udah 40 hari lewat nggak dipotong haram hukumnya. Wajib dipotong. Nabi melarang menyerupai siapa? Syaitan. Karena syaitan memelihara kuku. Antum yang pelihara kuku hati-hati. Tasyabuh dengan apa itu? Itu baru sebagian dari hukum Allah. Jaga hukum Allah ini, potong kukunya. Memakai sendal
cara tidurnya, bagaimana makannya, Allah akan jaga. Kita ingin dijaga oleh Allah, jaga hukumnya Allah. Faedah yang bisa kita ambil dari nama Allah Al-Hafidh ini, apa yang bisa kita ambil, Pak? Dari nama Al-Hafidh dan Al-Hafidh, maka yang bisa kita ambil adalah memiliki sifat. Sifat apa itu? Mawas diri, memelihara jiwa, mensucikan jiwa, dan berusaha menjaga hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, jangan pernah meminta penjagaan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Ustaz, masa nggak boleh dijaga sama satpam? Boleh, tapi itu bukan hakiki. Yang hakiki penjagaan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3, bentuk penjagaan yang diberikan oleh Allah itu dengan cara diminta. Maka minta kepada Allah penjagaan dengan cara membaca isti'adzah. Nasihat buat ibu-ibu, sering-sering membaca ta'awudz. Apa ta'awudznya, Om? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalau kita mau memohonkan penjagaan, perlindungan buat anak kita, bacakan u'idzuka kalau anaknya laki-laki. Kalau perempuan, u'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitaniu wa hammah wa min kulli ainil lamah. A'udzu u'idzuki bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Dibacakan doa ini buat anak-anak walaupun anaknya sudah berusia 5 tahun. Karena Nabi itu membacakan doa ini atau memperlindungkan dengan doa ini untuk Hasan dan Husain. Kesalahan kita kan menganggap baru lahir tok. Baru lahir dibacakan itu, setelah itu nggak pernah salah. Pagi petang ibu-ibu bacakan doa itu. U'idzuka bikalimatillahi tammat min kulli syaitaniu wa hamah wa min kulli ainil lamah. Di apa di antara fungsinya? Dijauhkan atau dijaga oleh Allah dari penyakit apa? Ain. Apa ain? Penyakit pandangan mata. Demikian pula ketika kita melewati tempat-tempat yang belum pernah kita lewati, lewat hutan, lewat lautan, lewat padang pasir, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan menandakan haramnya meminta perlindungan kepada siapapun selain Allah. Enggak boleh. Enggak boleh minta penjagaan dengan membawa jin ifrit 2, enggak boleh. Antum misalnya mau pergi ke sana minta bantuan jin ifrit 2, enggak boleh. Atau antum punya kolam apa? Antum punya tambak. Lalu supaya tambak antum aman, antum beli sama dukun, jin 4 nunggu pojok selatan utara. Itu enggak perlu. Enggak perlu. Cukup diserahkan kepada siapa? Bagaimana caranya? Kita berbakti kepada Allah, berbuat baik kepada Allah. Hasil tambaknya disedekahkan, diinfakkan. Nanti Allah yang akan menjaga. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Demikian perjumpaan kita pada kesempatan siang ini. Nanti dilanjutkan setelah selesai sholat zuhur insyaallah. Sudah masuk waktu jam 12. Waktunya rehat, istirahat, sholat dan makan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.